Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang saya hormati para tuan rumah, para guru besar IPB, Profesor Didin Damanhuri, Profesor Fazin, besan saya. Kemudian Profesor Khairil Bunasor, Profesor Bunasor dan Profesor Ansari Makcik. Beserta Bapak Ibu sekalian, keluarga besar kami yang saya hormati, yang saya cintai. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang ke-8 ini saya mendapatkan kesempatan bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian walaupun secara online dalam rangka mendalami makna dan kandungan dari ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa. Di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang berkaitan dengan saum ini ada 5 ayat, yaitu Al-Baqarah 183 dan sampai dengan Al-Baqarah 187. Itu berkaitan satu dengan yang lainnya, berbagai amaliyah yang harus kita lakukan, sekaligus juga berbagai macam peristiwa yang terjadi, peristiwa besar, peristiwa fenomenal yang terjadi pada bulan Ramadan. Oleh karena itu maka pada kesempatan ini saya ingin mengambil satu ayat saja, yaitu Al-Baqarah 185. Ayat yang berkaitan dengan masalah Al-Quran. Karena kita mengetahui bahwa Ramadan itu sering disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Bulan diturunkannya pertama Al-Quran dan sekaligus sebagian besar Al-Quran, baik ayat-ayat Makkiyah maupun ayat-ayat Madaniyah, itu ada di bulan Ramadan. 13 tahun di Makkah, kemudian 10 tahun di Madinah. Dan sebagian besar ayat itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Jadi bulan yang paling mulia dari zat yang maha mulia, melalui malaikat yang paling mulia, diturunkan kepada orang yang paling mulia. Jadi kemuliaan-kemuliaan itu bersatu dalam bulan Ramadan. Terutama yang berkaitan dengan ayat yang pertama yang sangat terkenal, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, lengkapnya bunyi ayat Al-Baqarah 185 adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi yang dimaksud dengan ayyam ma'dudat itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Tapi barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Sengaja ini saya sampaikan karena ujungnya la'allakum tashkurun. Sedangkan ayat yang pertama 183 ujungnya la'allakum tattaqun.
Dan kemudian surat Al-Baqarah 187 itu ujungnya la'allahum yattaqun. Agar kalian menjadi orang bertakwa, agar kalian menjadi orang yang bersyukur, dan agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ada 3 ini yang mau dicapai dari ibadah saum ini. Dengan segala amaliyah yang terdapat di dalamnya, dengan segala peristiwa yang terjadi di dalamnya, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yattaqun. Yang pertama dengan yang terakhir 183, 187 sama, hanya berbeda khitabnya. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, yang bisa menjaga diri dalam kehidupan ini pada aturan-aturan Allah, supaya kalian sukses, mulia. La'allahum yattaqun, supaya mereka juga mulia. Bukan sekedar kamu, tapi mereka juga orang yang berpuasa dengan baik menjadi orang yang mulia, karena kita mengetahui bahwa indikator kemuliaan yang pertama itu dan yang utama adalah ketakwaan kepada Allah. Kita boleh berbeda asal keturunan, berbeda suku bangsa, berbeda kulit, berbeda bahasa, bahkan juga berbeda profesi, tapi yang menentukan kemuliaan itu bukan itu. Tapi sejauh mana kita mengimplementasikan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk sesuatu yang bermanfaat. Peningkatan hubungan kualitas kita dengan Allah dan peningkatan hubungan kita dengan sama manusia. Dan yang utama lagi agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Orang-orang yang bisa memanfaatkan semua potensi yang diberikan Allah kepada kita untuk sesuatu yang baik, yang berguna, yang sejalan dengan aturannya. Jadi 3 kata ini sangat luar biasa ya, la'allakum tattaqun, la'allahum yattaqun, dan la'allakum tashkurun. Nah, dalam kaitan dengan wahyu pertama yang diturunkan pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil sebagai pedoman dari wahyu pertama ini. Pertama adalah perintah untuk membaca. Kita mengetahui perintah pertama itu perintah membaca. Kemudian juga perintah untuk menulis. 2 hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Al-qiraah wal kitabah. Ya, reading and writing. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan kalam. Sekaligus juga ayat ini menggambarkan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang sangat memberikan penghargaan yang tinggi terhadap proses mencari dan mendapatkan ilmu. Jadi prosesnya, bukan ilmunya sendiri, tapi prosesnya. Artinya penekanan pada orientasi proses itu menjadi penting dalam agama kita. Kita selalu orientasinya hasil, ya, result oriented. Tapi sebenarnya dalam Al-Quran banyak hal yang orientasinya proses, kerjanya, amaliyahnya. Bahwa hasilnya itu memang perlu, tetapi jangan orientasinya semata-mata hasil. Karena kalau kita orientasinya semata-mata hasil, jangan sampai menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan hasil itu. Karena itu maka orientasi yang diutamakan pada wahyu pertama ini adalah orientasi proses, mencari, membaca, riset, menulis, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi penting, tool yang sangat penting. Peradaban Islam maju itu ketika umat Islam cinta untuk melakukan 2 hal ini. Ya, para sahabat Nabi itu siang hari mereka memiliki etos kerja yang tinggi, menguasai pasar sebagian besar, menguasai pasar, menguasai ekonomi. Ya, sampai dikisahkan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 37. Apalagi para sahabat Nabi yang berasal dari Makkah. Karena Makkah itu tandus, daerahnya kering, jarang hujan, bahkan tidak setahun sekali, maka yang jalan itu yang berkembang adalah perdagangan. Perdagangan, bahkan perdagangan antar negara, international trading. Lila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Tapi di Madinah, karena Madinah tanahnya subur, yang berkembang itu adalah pertanian. Yang berkembang itu adalah pertanian dan peternakan. Itu terjadi di Madinah. Tetapi kita mengetahui bahwa para sahabat itu adalah pekerja keras semuanya siang hari itu, tapi malam hari mereka membaca.
di samping berzikir, beribadah, mereka membaca. Suara setelah jam 3 malam itu terdengar suara sayup-sayup dari setiap rumah. Mereka melakukan telaah terhadap Al-Quran. Mereka membaca dengan suara pelan dan kemudian disertai dengan doa dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu penting membaca, menulis itu? Karena dalam hadis dikatakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mengikuti jalan di dunia ini dalam mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya tariqan ilal jannah. Ya, jalan menuju surga. Bayangkan oleh kita. Jadi kaitannya, hubungannya sangat erat sekali antara surga dengan ilmu. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang tidak pernah mengikuti jalan untuk belajar, untuk membaca. Ya, persyaratan utama di sini dikatakan ya, siapa yang mengikuti jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan untuk masuk ke surga. Bahkan dalam hadis ini juga disampaikan, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, ya, di masjid ya, atau di rumah. Kalau sekarang di rumah ya, wa yatadarasunahu, dan mereka saling menyimak bacaannya. Karena ketika itu memang bacaan cuma Al-Qur'an ya, bacaan Al-Qur'an, saling menyimak. Satu keluarga dan lain ya, saling menyimak bacaannya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan. As-sakinah itu turun karena kita membaca Al-Qur'an. Jadi sakinah itu diundang oleh bacaan-bacaan kita. Wa ghasyiyat ar-rahmah, kemudian ditutup oleh kasih sayang Allah. Wa haffathumul malaikah, dan akan dikelilingi rumah kita oleh para malaikat dan akan diceritakan di kalangan makhluk yang ada di langit. Ini menggambarkan betapa apresiasi yang diberikan oleh ajaran Islam, oleh Rasulullah SAW pada proses pencarian ilmu. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, jadi ada nilai-nilai samawi, nilai-nilai ukhrawi yang akan diberikan, penghargaan yang akan diberikan. Bukan semata-mata nilai-nilai duniawi, tapi juga ukhrawi, samawi. Ya, mendapatkan kenikmatan ketenangan dalam kehidupan ini. Nah, ini yang jarang kita manfaatkan. Ya, kehadiran bulan Ramadan ini harusnya menjadi kesempatan dan peluang untuk melahirkan ketenangan, kebahagiaan, ya, mendapatkan sesuatu ketika kita melakukan interaksi yang lebih dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Karena di sini di ujungnya man batta bi amaluhu lam yusyrik bi nasabu. Orang yang malas di dalam belajar, dia tidak akan punya derajat hanya karena keturunannya atau karena namanya umat Islam. Kalau dia malas ya dalam membaca, dalam menulis, itu tidak akan pernah menjadi naik begitu ya, harganya itu tidak akan menjadi mulia. Dan ternyata bahwa sebagai contoh betapa pentingnya membaca menulis ini, kita mengetahui dalam fikih ya, madzhab fikih. Madzhab fikih itu yang terkenal kan 4 ya. Madzhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i. Ada 4 madzhab. Tapi sebenarnya di dalam buku Tasri' al-Islami, madzhab fikih itu ada 18. Ada 18. Ya, tapi yang dikenal itu cuma 4. Kenapa cuma 4 yang dikenal, bahkan yang berpengaruh pada dunia Islam? Ya, karena mereka punya 2 hal keempat madzhab ini. Kedua hal itu adalah at-talamidun nujaba, murid-murid dia, pengikut-pengikut yang pintar, yang cerdas. Imam Syafi'i punya ulama-ulama besar yang menjadi muridnya, yang melakukan syarah, penjelasan terhadap pengetahuan yang disampaikan oleh imamnya. Demikian pula Hambali, demikian pula Maliki, ya, demikian pula Hanafi. Ya. Yang kedua adalah mereka punya tulisan. Apa? Mereka punya tulisan yang luar biasa. Imam Syafi'i punya tulisan. Bahkan Imam Syafi'i itu penemu ilmu usul fikih. Ilmu yang berkaitan dengan istinbatul ahkam. Bagaimana cara menggali hukum di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Ya, dan kemudian menulis sebuah buku yang bernama Risalah. Agak ngepres ya enggak?
Lancar, Pak. Ya. Jadi sebuah buku yang bernama Ar-Risalah yang berkaitan dengan usul fikih. Imam Hanafi juga begitu, Imam Maliki juga begitu. Jadi mereka melaksanakan ya, wahyu yang pertama dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW juga menyatakan dalam sebuah hadis, jadilah Anda sebagai pengajar yang menyampaikan ilmu atau menjadi pembelajar, belajar, mu'aliman, muta'aliman, atau menjadi pendengar dan pencinta ilmu. Jangan menjadi pihak yang kelima, tidak mengajar, tidak belajar, tidak mendengar, tidak mencintai. Nah, itu yang pertama yang saya lihat yang perlu kita ambil dari wahyu yang pertama. Yang kedua, sejatinya ilmu itu melahirkan kesadaran ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah mempelajari ilmu pengetahuan, iqra, setelah membaca, riset, penelitian, ya, baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat alamiah, ya, ayat kauniyah maupun ayat-ayat tanziliyah, ayat-ayat yang berkaitan dengan Al-Quran, itu sejatinya melahirkan kesadaran ma'rifat, kesadaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kesadaran transendental kepada Allah sebagai pencipta makhluknya, bukan menjadi orang-orang yang punya ilmu tapi sombong, takabur dan menentang ajarannya. Ya, kalau misalnya setelah punya ilmu menjadi orang yang sombong dan takabur, tidak mau sujud, tidak mau tunduk pada ketentuan Allah, menentang, merasa lebih pintar dan lain sebagainya, itu barangkali ada sesuatu dalam bacanya. Dia tidak iqra bismi rabbik, ya, tapi ikranya bismi yang lain. Tapi ketika kita iqra bismi rabbik dengan nama Tuhanmu, insya Allah akan melahirkan kesadaran tauhid, kesadaran transendental, kesadaran iman. Karena itu maka ilmu dengan iman dan keyakinan kepada Allah harusnya saling menguatkan, bukan saling bertentangan dan berlawanan. Jadi tidak ada satupun ayat Quran yang bertentangan dengan sains. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu, dia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ilmu dengan iman itu saling menguatkan, ya, saling menguatkan, bergandengan tangan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Makanya peradaban Islam itu terjadi ketika ilmu dan iman itu menyatu. Ketika orang yang beriman kepada Allah, dia punya ilmu. Ketika orang yang berilmu, dia punya keimanan, ya, yang kuat, ya, keyakinan, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah ya hasil-hasil peradaban yang sangat indah, yang konstruktif, ya, bukan peradaban yang destruktif, yang menghancurkan, tapi yang membangun nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kejujuran, kesetaraan, ya, demikian pula hal-hal yang lain. Penghormatan kepada guru, penghormatan kepada ilmu, itu terjadi pada masa peradaban Islam. Kenapa? Karena berpadunya iman dengan ilmu. Ini contoh nih surat Al-Hajj ya, 54 ini. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. Agar orang-orang yang punya ilmu menyadari bahwa Quran itu kebenaran dari Tuhan. Fayu'minu bih. Mereka beriman kepada Al-Quran. Fatukhbita lahu qulubuhum. Maka kemudian hatinya adalah tunduk patuh pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan ayat itu memang ada korelasi yang kuat, ya, ilmu, keyakinan, kesadaran, ketundukan hati. Wa innallaha lahdil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Allah memberikan petunjuk pada orang yang beriman pada jalan yang lurus. Nah, kemudian juga misalnya di dalam surat Muhammad, ya, surat 47 ayat 19, Allah menjelaskan kalimat tauhid pun juga harus didekati dengan ilmu. Ya, bukan, jadi tidak ada istilah dogmatis semata-mata tanpa bisa dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Fa'lam, ketahui, pakai ilmu, ya, annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang dijadikan tujuan terakhir, yang menjadi ma'bud kita hanyalah Allah. Fa'lam, tapi harus dengan ilmu. Bukan semata-mata dengan kebiasaan, tapi harus dengan ilmu. Fa'lam, ketahuilah dengan ilmu annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dzambika, memohon ampun buat dosa engkau, walil mu'minin wal mu'minat, dan bagi orang yang beriman laki-laki maupun perempuan. Karena itu di dalam sebuah hadis ini ada
Satu penjelasan yang menurut saya sangat luar biasa ya dari Rasulullah SAW. Ya bena Adam, wahai manusia. Begitu kata beliau. Arti Rabbaka, ya, taatlah engkau kepada Tuhanmu, tusamma aqilan. Maka engkau dikatakan orang yang pintar, orang yang berakal, orang yang cendekiawan, ya, orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu bukan semata-mata karena ilmu, tapi karena ketaatan. Hatinya tunduk patuh kepada. Wala ta'sihi, jangan menjadi orang yang maksiat kepada Allah. Patuh sama jahilan, maka disebut sebagai orang yang bodoh. Jadi akilan dan jahilan itu bukan semata-mata ditentukan oleh ilmu, tapi juga ditentukan oleh perilaku, dampak dari keilmuan yang kita miliki. Abu Jahal itu bukan orang yang bodoh. Dia adalah yang memanage ya perdagangan yang saya sebutkan tadi. Ilafi Quraisyin itu, Ilafim itu manajer-manajernya Abu Jahal. Namanya Abul Hakam, dia ahli hikmah, ahli ilmu. Tapi kenapa dikatakan Abu Jahal? Yang lebih buruk daripada Abu Gosok. Ya, Abu Jahal itu yang dikatakan bapaknya bodoh. Tapi karena dia tidak menyadari siapa Tuhannya. Ya, dia buatkan adonan ya dari roti disembah, kemudian setelah menyembah lama sama adonan roti itu, ya kemudian dia lapar, dimakan Tuhan itu. Disitulah dia dikatakan Abu Jahal. Di dalam Al-Quran coba kalau kita lihat kata-kata jahilun, juhala, ya tajhalun, orang-orang bodoh itu hampir sedikit yang dikatakan dengan ilmu, tapi dengan perilaku, dengan ketaatan. Kaum Lut, orangnya pintar-pintar, tapi karena dia melakukan pekerjaan yang nista, pekerjaan yang buruk, laki-laki senang dengan laki-laki, ya, maka kemudian bal antum tajhalun, kalianlah orang-orang yang bodoh, orang yang tidak tahu diri, ya siapa laki-laki, siapa perempuan, siapa lawan jenis sekalian, wa antum tajhalun. Jadi ini adalah untuk menggambarkan betapa sebenarnya bahwa kepintaran, kepandaian, kebodohan bukan semata-mata ditentukan oleh ilmu pengetahuan, tapi juga ditentukan oleh sikap-sikapnya. Nah, kemudian yang ketiga, ilmu juga harus menghasilkan akhlakul karimah. Akhlakul karimah yang merupakan pengejawantahan dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu juga menghasilkan akhlakul karimah yang merupakan pengejawantahan dari ketakwaan. Makanya akhlak karimah itu hanya ada atas dasar ketakwaan, atas dasar agama. Jadi tidak ada akhlak mulia tanpa agama. Ya tidak mungkin ada akhlak mulia tanpa agama. Alhamdulillah di dalam roadmap perjalanan pendidikan Indonesia 2020-2035 katanya diperbaiki itu. Jadi mesti berdasarkan agama, berdasarkan ketakwaan yang namanya akhlak mulia. Nah, pengejawantahan dari ketakwaan, la'allakum tattaqun dan la'allahum yattaqun. Seperti apa contohnya akhlak mulia? Mampu mengendalikan diri. Pengendalian diri menjadi penting. Ibadah puasa itu tidak nampak pada ucapan dan perbuatan. Beda dengan sholat ya. Sholat dikatakan aqwalun wa af'alun. Ucapan, perbuatan. Muftatahatun bit takbir. Yang dimulai dengan takbir. Muhtatamatun bit taslim. Diakhiri dengan salam. Bisyara itu maksusoh. Dengan persyaratan tertentu. Kelihatan, nampak. Ibadah haji juga kelihatan, nampak. Ucapan, perbuatan. Ibadah zakat, infak juga kelihatan. Ada sesuatu yang diberikan. Tapi kalau saum tidak ada. Ya, karena saum itu al-imtina. Laisal qawlu wa laisal fi'lu. Bukan ucapan dan perbuatan. Tapi al-imsaku wal imtina. Mencegah, mengendalikan diri. Dan ternyata pengendalian diri ini sesuatu yang sangat penting. Ya, Nabi memberikan contoh pengendalian diri dalam mengkonsumsi sesuatu walaupun halal harus dikendalikan. Ya, pengendalian diri ketika kita benci pada seseorang, pada sekelompok orang, jangan berlebih-lebihan. Ketika kita mencintai seseorang, sekelompok juga, jangan berlebih-lebihan. Cintailah sederhana saja, bencilah sederhana saja. Di kita sekarang kan sudah, ya udara Indonesia ini kotor itu ya, dengan saling memfitnah, saling menggunjing, ya, saling menyebarkan berita hoax, ya, saling menjatuhkan, ya, orang yang benar
Ya, ketika dibenci dikatakan salah. Jadi jangankan salah, benar pun dikatakan salah. Orang yang dicintai berlebihan, jangankan benar, salah pun dikatakan benar. Dan itu tidak sehat ya dalam pergaulan kehidupan masyarakat. Kita tidak akan menjadi bangsa yang kuat kalau kita tidak bisa berpikir objektif. Hanya untuk kepentingan sesaat kita bisa menjatuhkan orang lain. Saya kira itu tidak sehat dan tidak boleh dipertahankan. Apalagi Indonesia mayoritas umat Islam, tidak boleh. Ya, kebencian yang berlebihan, kecintaan yang berlebihan. Karena manusia itu sifatnya berubah. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis ya, Rasulullah itu, ahbib habibaka haunama asa yakuna bagidofa yaumama wa abkid bagidoka haunama asa yakuna habibaka haunama. Cintai oleh Anda orang yang Anda cintai sederhana saja. So, siapa tahu dia akan menjadi orang yang Anda benci kelak. Ya. Dan bencilah oleh Anda orang yang Anda benci, sederhana saja. So, siapa tahu ya dia akan menjadi orang yang Anda cintai ya pada suatu saatnya nanti. Karena inilah imsak ya, pengendalian diri. Akhlak mulia juga jujur dan amanah ya. Ini harus kita bangun kembali kejujuran, keamanahan. Karena ini berkaitan dengan keimanan. Nabi mengatakan tidak ada iman bagi orang yang tidak jujur. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. La imana liman la amanah talahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, tidak jujur. Ya, tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Ini adalah akhlak mulia. Ya. Dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi diwujudkan dalam berbuat baik pada sesama. Jadi karena itu maka Ramadan ini sebenarnya adalah syahrut tarbiyah. Yusuf Qaradawi menyebutnya madrasah Ramadan, kampus Ramadan untuk mentraining diri kita selama 1 bulan, ya, untuk menjadi kembali orang-orang yang punya akhlak, orang-orang yang siap bertanggung jawab dalam kehidupan ini, orang-orang yang stabil, ya. Kalau ibarat Bank Indonesia itu, kalau rupiah kan kadang-kala tidak stabil ya, jika dibandingkan dengan dolar, maka ada intervensi di Bank Indonesia, intervensi rupiah untuk membuat stabil. Nah, Ramadan juga katakan intervensi ilahiyah, tapi tentu bukan intervensi ya, tarbiyah ilahiyah selama 1 bulan agar kita kembali stabil keimanan kita, amanah kita, tanggung jawab kita, ya. Orang kata kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin keberadaan bulan Ramadan untuk melakukan muhasabah, refleksi diri, introspeksi diri terhadap berbagai macam hal yang terjadi. Kemudian yang keempat, berdasarkan ayat tersebut juga bahwa sudah menjadi kewajiban kita nih dan keluarga untuk mampu membaca Al-Quran, mentadabburinya. Ya, jangan ada yang buta huruf Quran. Karena Al-Quran dan Sunnah pedoman hidup. Bagaimana kita akan mempedomai Al-Quran kalau kita tidak pernah baca? Ya, yang sampai di kalangan kita, keluarga Muslim, ada yang tidak bisa membaca Quran. Hendaknya keluarga Muslim di bulan Ramadan ini melakukan beberapa amaliyah yang serius ya, menurut saya harus serius. Beberapa amaliyah yang serius yang berkaitan dengan Al-Quran. Misalnya, ya, bapak, ibu, suami, istri, anak-anak punya tekad yang kuat melakukan pemberantasan buta huruf Al-Quran di bulan suci ini. Kemudian yang kedua, biasakan mengaji bersama. Itu harus diprogramkan oleh kita. Kita masih punya waktu nih ya, biasakan mengaji bersama. Suami, istri, tadarus antara anak-anak. Jadi tadarus itu bukan sekedar di musola, tapi yang penting dalam keluarga. Misalnya pada subuh atau menjelang maghrib ya. Jadi itu perlu sekali membiasakan bersama-sama mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran. Supaya suasana tenang, suasana damai, walaupun baca banyak masalah, kita akan tetap bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga tumbuhkan dan kuatkan kedekatan kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab yang dimudahkan oleh Allah. Kitab yang paling mudah itu Quran. Silahkan dibandingkan dengan yang lain. Dibacanya mudah, dipelajarinya mudah, ya ditadabburinya mudah. Semua orang ya punya akses, yang punya niat yang baik, punya akses yang sama pada Al-Quran. Untuk mengakses Al-Quran itu tidak perlu
menjadi seorang sarjana, tidak perlu menjadi seorang yang punya ilmu pengetahuan yang banyak. Asal punya hati nurani yang baik, dia akan punya akses, dia akan mudah memahami. Bahkan orang yang tidak bisa melihat pun bisa hafal Al-Quran. Ya, bisa hafal Al-Quran. Itu menggambarkan Quran itu kitab yang lain, yang dimudahkan oleh Allah. Jadi jangan dianggap susah Quran. Ya, bacaan yang paling mudah. Bapak Ibu nanti lihat di rumah ya, ada satu surat Al-Qamar namanya. Surat ke-54. Ada 4 ayat yang sama dalam surat Al-Qamar ini. Yaitu ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. Keempat ayat ini sama segala-galanya, yang berbunyi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal memudakir. Sungguh telah kami mudahkan Quran untuk difahami. Fahal memudakir. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Allah yang menyatakannya, kami mudahkan. Ya, karena siapapun juga, bahwa tidak otomatis orang Arab itu lebih pintar Quran dari orang Indonesia. Tidak otomatis. Setiap orang, ya, dia punya akses yang sama untuk bisa membaca Quran, memahami Al-Quran. Kemudian orang dan keluarga yang senantiasa membaca, mentadabburi Al-Quran tidak akan pernah merugi dalam hidupnya. Seperti yang dinyatakan pada surat Fatir ya, ayat 29-30, orang-orang yang suka membaca Al-Quran, menegakkan sholat, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka dia sama dengan orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Yang terakhir, yang kelima, saya menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan keutamaan Al-Quran. Ya, kita harus bersyukur ini mendapatkan peluang, mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Pertama, hadis yang pertama ini walaupun panjang, saya ambil isinya saja matannya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Dan di akhirat nanti ya ada dua bagian ya. Ada muslim yang bisa melihat, matanya bisa melihat gitu jelas. Ya. Ada muslim yang tidak bisa melihat, termasuk golongan yang buta. Ya, ternyata golongan yang buta ini yang asalnya di dunia dia bisa melihat, ternyata golongan orang yang tidak pernah membaca Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Ya wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka akan dikumpulkan ke dalam barisan-barisan orang yang buta. Sehingga dia tanya, ya Rabb, kenapa aku dikumpulkan dalam keadaan buta? Ya, karena engkau dulu di dunia tidak pernah dekat dengan Al-Quran. Jadi karena itu maka perlu sekali ya kita bangunkan kesadaran yang semacam ini. Bulan Juni 3 tahun yang lalu saya pernah wisuda ya di DKI, di Mesin Sunda Kelapa, ikut diminta mau wisuda 130-an anak-anak muda yang hafal 30 juz yang kemudian mendapatkan beasiswa belajar di luar. Ya. Tahun berapa tuh? Tahun 2019 kalau tidak salah. Ya. Itu ada seorang yang buta. Ditanya oleh MC, "Kenapa Anda dalam kondisi begini tapi Anda luar biasa sampai hafal 30 juz?" Dia langsung menangis. Dia mengatakan, "Kalau saya sekarang tidak hafal Quran, tidak pernah membaca Quran, saya rugi sekali hidup saya. Saya sudah tidak bisa melihat, saya buta, dan di akhirat juga diancam dengan kebutaan yang abadi." Begitu ya, sampai nangis semua hadirin. Iya. Jadi begitu ya memang. Jadi oleh karena itu maka sekali lagi adakan pemberantasan huruf Al-Quran ya. Nah kemudian juga hadis yang kedua, Iqra'ul Quran ya, baca oleh kalian Quran ini. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena Quran akan datang nanti pada kiamat, akan memberikan pertolongan pada orang yang suka membacanya. Dan hadis yang terakhir, alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun ma'as safratil kiramil bararah. Orang yang suka membaca Al-Quran dalam keadaan dia bisa membaca Quran, bisa membaca ma'as safratil kiramil bararah, bersama dengan para malaikat yang mulia.
bersama dengan malaikat yang mulia. Dan kemudian walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Quran kemudian dia susah ya, membacanya sudah susah. Sakun, berat ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu balelol ya. Tidak bisa menyebut qaf, menyebut kaf. Idza jaa misalnya ya. Tidak bisa. Dia susah sekali tapi dia belajar. Ya, ternyata Rasulullah mengatakan falahu ajran. Maka buat orang ini 2 pahala. Yang pertama pahala belajarnya, yang kedua pahala kesulitannya. Jadi kesulitan pun juga mendapatkan pahala. Tapi jangan kemudian kita meminta pada Allah, ya Allah kalau begitu sulit saja ya supaya dapat 2 pahala sekaligus. Ini saking dorongannya. Dan aneh memang ya mukjizat Quran tuh. Kalau ada orang tua yang belajar Quran, itu tidak ada yang menertawakan. Ya, tidak ada yang mentertawakan. Wah, dia sudah tua baru belajar. Tidak, malah bangga. Dia sudah tua tapi tetap semangat membaca Quran. Ya kan dulu pada waktu musim Iqra itu banyak anak-anak yang pinter-pinter, anak kecil ya sudah juz ke-6, sedang kakeknya juz 1. Tapi tidak ada yang merasa malu. Ini mukjizat Quran. Ya, jadi mari kita hidupkan. Kalau kita ingin membangun ke depan kondisi yang lebih baik bagi umat ini, salah satunya adalah bagaimana kita dekat dengan Al-Quran. Bagaimana kita bermuamalah lebih akrab dengan Al-Quran, jadikan bacaan, jadikan rujukan dalam kehidupan kita. Saya akhiri dengan mari kita hidupkan Ramadan 1442 Hijriah dengan Al-Quran. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.